slide-nya. Oke. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan lebih membahas mengenai kalian secara personal sebagai individu, ya. Yang mana apa yang kalian pelajari di sini juga bisa kalian tularkan ke teman-teman yang lain. Ada 3 area utama, yaitu mengelola konflik, mengelola emosi, dan mengelola waktu. Nah, regulasi sendiri itu apa sih? Regulasi adalah kemampuan mengelola, ya. Kemudian ada kata diri nih di sini. Berarti kalau ada kata diri, yang melakukannya adalah diri sendiri. Artinya, regulasi diri adalah kemampuan untuk mengontrol perilaku kita sendiri tanpa kita mengandalkan kontrol atau bantuan dari orang lain. Siapa yang bangun pagi harus dibangunin? Bangunin orang lain maksudnya. Nggak ada ya kayaknya ya. Pakai alarm? Siapa yang bangun harus pakai alarm? Ah, Nadia juga angkat tangan. Pakai alarm. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau alarm sudah termasuk regulasi diri. Ya, kalau pernah nggak kalian yang pakai alarm, alarmnya nyala, tapi nggak bangun? Nggak ngefek alarmnya. Dharma ya. Semoga nggak sering-sering ya, Dharma. Ya. Kenapa saya bilang nyetel alarm itu sudah bisa masuk ke regulasi diri? Karena teman-teman sudah tahu nih kelemahan kalian ya. Wah, saya nggak bisa bangun sendiri. Oh, saya punya teknologi. Ya. Yang disebut alarm. Aha, terus di setel. Dan udah belajar, alarm tuh ada setelannya loh untuk bunyi setiap hari. Biar nggak usah nyetel alarm tiap malam menjelang tidur. Kalian manfaatkan teknologi itu, bagus. Nah, yang masalah adalah ketika alarm sudah ada, nggak bangun, digedor orang, nggak bangun juga. Nah, ini kenapa? Gitu. Mungkin karena sangat kelelahan, nah, jadi early warning system. Sangat kelelahan atau kalian sakit misalnya, atau apa, gitu, yang lainnya. Jadi itu harus dicek juga ya, bisa jadi tanda kenapa terjadi seperti itu. Nah, regulasi diri ini akan kita butuhkan sebagai kemampuan untuk menjawab challenge, tantangan-tantangan, macam-macam. Kayak tadi yang sudah kita bahas, tugas. Tugas banyak banget. Nah, tugasnya banyak banget. Banyak banget itu menurut kalian kalau berapa? Ketika kalian menganggap itu banyak banget, berapa atau tugas yang seperti apa yang menurut kalian berat? Boleh resen, boleh juga tulis di chat. Deadline-nya barengan. Jumlahnya berapa, Suci? 2? 3, 4 pernah, Bu. Oke. Maksudnya satu tugas itu tumpuk-tumpuk gitu, Bu. Karena satu hari bisa 9 SKS kadang. Benar-benar. Ada beberapa mata kuliah di jadwal satu hari itu, ternyata deadline tugasnya sama, otomatis harinya sama, gitu ya. Meskipun jamnya beda. Nah, ini dulu kalau saya ingat di zaman kuliah saya dulu, saya pernah mengalami situasi di mana saya harus memilih tugas mana yang saya kalahkan, tugas mana yang saya berikan all out, saya kerjakan all out, mana yang saya ya udah ini asal ngumpul aja. Nah, kayak gitu. Ini adalah contoh regulasi diri, di mana saya yang mengatur. Ketika saya mengatur seperti itu, saya bertanggung jawab terhadap pilihan yang saya ambil. Kalau misalnya
pada mata kuliah yang tadi saya tidak prioritaskan tadi itu, berarti konsekuensinya di tugas ini nilainya kurang, saya harus genjot, saya harus nambah lagi di komponen yang lain. Gitu. Nggak boleh ada yang skip, atau nggak boleh ada yang bolos lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita yang menentukan nih, ya, kita bikin peta. Nah, ini tips saya dan selalu saya sampaikan kepada mahasiswa terkait dengan kehadiran. Nah, itu silakan. Itu bagian dari regulasi diri. Kita harus nyatet nih, berapa kali saya sudah bolos. Saya cukup bisa menerima mahasiswa yang, "Loh, kamu kok nggak datang? Nah, kok kamu bolos?" Ya nggak apa-apa. Ya, asalkan tidak lebih dari 25% ketidakhadirannya. Nah, tapi kalian harus punya peta tuh. Di mata kuliah apa, jadwalnya hari apa, saya sudah bolos berapa kali. Jadikan itu sebagai penyelamat. Waduh, ini nih harinya sama kayak yang disampaikan Suci tadi. Oh, wah, saya belum ambil jatah bolos di mata kuliah ini. Oke, hari ini saya bolos untuk mengerjakan tugas untuk mata kuliah jam 2. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau saya bolos ini, saya kan nggak tahu materinya. Saya harus cari materinya dengan cara seperti ini. Nah, sudah ada solusinya. Jangan asal main bolos aja. Nah, itu adalah pengaturan-pengaturan regulasi diri ini semua teman-teman. Tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya adalah full pada diri kita sendiri, karena kita yang menjalankannya dan kita yang mengambil keputusan. Ya, pada masa remaja mungkin kita gegabah, ya, gegabah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kemampuan berpikir logis, kemampuan mengontrol diri ini di masa dewasa lebih meningkat. Ya, dengan kita bisa mengatur diri kita, mengelola diri kita secara efektif. Nah, penyesuaian diri akan oke, dan dari sisi kesehatan kita juga akan lebih baik. Kalian malam tidur sampai jam berapa? Salah. Kalian berangkat tidur jam berapa? Balik. Tergantung, Bu. Tergantung. Semalam. Semalam dah. Semalam jam kayak Cinderella pulang, Bu, jam 12. 12. Teman-teman yang lain. Semalam tidur jam berapa? Anak sekarang jam 12 sore ya? Wih, jam 1. Setengah 11. Cik, kamu ngapain sampai jam 1? Sebenarnya sambil baca-baca, Bu. Soalnya besok Senin ada pertemuan sama dosen gitu, Bu. Maksudnya takut grogi, nggak bisa jawab dan lain sebagainya. Oke, nyicil. Oke, good. Nurul, baru bisa tidur jam 1. Wah, padahal sudah rebahan jam 12. 1 jam ngapain, Rul? Biasanya buat ya cari-cari bahan untuk bisa tidur sih, Bu. Cari bahan untuk bisa tidur. Apa tuh misalnya? Biasanya nonton di YouTube atau nonton film gitu, Bu. Wah, nonton harus sampai selesai dong. Atau pilih channel yang membosankan? Iya, nanti biar sampai ketiduran sih, Bu, biasanya. Tiduran. Baiklah. Sampai ketiduran, ya. Nah, bisa juga itu teman-teman dengerin musik yang ini, dengerin musik yang lofi itu loh, ya. Dia frekuensinya rendah, bisa membantu mengantarkan kita ke deep sleep, ya. Yang seperti itu contohnya. Jangan nonton yang seru-seru, nah nonton mukbang malah jadi lapar. Nggak jadi tidur, malah bangun, bikin Indomie. Nah, malah tambah lama tidurnya. Ya. Nah, kalau kayak gitu, apalagi kalau teman-teman baru tidur jam 3, terus kalau pas jadwal kuliah harus bangun pagi-pagi. Nah, ini nonton Conjuring malam-malam ya, nggak berani ke kamar mandi. Jadi bermasalah kayak gitu-gitu ya, jadinya kesehatan kalian kualitasnya juga akan menjadi bisa berkurang. Oke. Nah, selanjutnya itu mengenai regulasi ya. Kemudian
Berikutnya adalah pengelolaan emosi. Nah, ini ada kata kunci nih. Emosi tidak selalu bermakna negatif atau buruk. Ada emosi positif dan ada emosi yang negatif. Semuanya perlu kita kelola dengan baik. Setuju atau setuju? Wah, nggak ngasih pilihan Ibu Ide. Gimana? Emosi negatif ini harusnya digimanain ya? Ada yang pernah bilang sama saya emosi negatif itu harusnya dihilangkan saja, Bu, karena dia bikin ribet. Nah, meskipun kita pengen menghilangkan, sayangnya kita tidak bisa menghilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah, nih, slide berikutnya. Kita identifikasi, ya. Kita kenali dia. Identifikasi itu adalah kita mengenali, oh begini nih. Oh, aku lagi ngerasain gini nih. Berarti ini kayaknya aku mau marah nih. Kalau udah kayak gini nih, udah deg-degan. Nah, misalnya. Nah, itu adalah identifikasi. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi, termasuk juga kita menamai ini, oh ini aku marah, oh ini aku sedih, oh ini aku bete nih, aku kecewa, oh ini aku merasa sedih karena dikhianati, aku sedih karena kehilangan. Nah, sedihnya mungkin berbeda. Nah, kemudian ketika sudah identifikasi, maka kita bisa mengekspresikan. Teman-teman, kalau kalian ngerasa mau marah atau kalian ngerasa marah, bisa mengenali nggak? Ini nih aku marah nih. Bisa mengenali nggak? Gimana kalian mengenalinya kalau mau marah? Gimana, Nat? Kalau saya lebih ke ada sesuatu yang membuntah di Bu dalam dada, rasanya pengen saya keluarkan, pengen saya gitu saya lemparkan. Kayak ada bom ya? Iya, Bu. Ngamuk. Biasanya dituruti nggak, Nat? Saya pakai untuk mengerjakan skripsi sih, Bu, supaya lebih menggebu gitu, Bu. Mantap. Kalau marah terus ini. Nah, itu sama saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi saya tuh orangnya gampang nangis, teman-teman. Marah yo nangis, sedih yo nangis, seneng yo nangis gitu, terharu yo nangis gitu. Aneh. Loh kamu kenapa ya? Aku seneng banget ketemu kamu, tapi nangis. Nangis banget. Ya, saya marah ya nangis gitu karena gemes gitu. Ada seperti yang dia sampaikan di dalam diri itu tadi, saya harus mengekspresikannya, saya harus nangis dulu. Kalau saya setelah nangis baru saya bisa ngomong. Kalau enggak saya kan kalau ini lidah saya jadi keluh tuh saya nggak bisa ngomong. Saya harus take time dulu, saya curahkan dengan diri saya sendiri baru saya bisa mengekspresikan. Nah, itu adalah contoh ketika kita mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi. Saya pernah seperti Nadia juga nangis sih, nangis, tapi ya iki kudu ditandangi gitu. Ya apa yang harus dikerjakan tuh. Jadi ya sambil ngetik. Ya, yang saya ingat banget waktu itu saya harus bikin proposal. Ngetik ya. Air matanya membrebes terus nangis. Tapi belum bisa ngomong sama orang yang saya marahi. Nah, saya perlu regulasi dirinya adalah saya perlu menenangkan diri saya sendiri dulu, baru setelah itu saya ngomong. Kenapa? Kalau saya langsung ke dia, malah nggak bisa ngomong, yang saya ingin katakan tidak terkatakan, saya justru ngomyang, nek basa Jawa nih. Ngomong nggak jelas. Sehingga orang tidak bisa menangkap pesan emosi saya itu apa. Gitu guys. Nah, kalau yang terjadi seperti itu justru miskomunikasi. Orang yang saya ajak ngomong nggak ngerti harus bagaimana menyikapi saya sendiri jadi tambah frustrasi. Kok aku malah dinengke toh, kok malah ini ya? Karena dia bingung, nggak tahu gimana harus merespon saya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu saya mungkin teman-teman juga pernah mengalami. Silakan sharing pengalaman kalian seperti apa nih terkait identifikasi emosi dan ekspresi emosi. Monggo bisa raise hand on mic, bisa juga tuliskan di chat.
Silahkan Mas Huri. Halo Mas Huri, masih mute? Apakah kamu sudah berbicara? Mas Huri. Teman-teman yang lain boleh sambil kita nunggu Mas Huri, boleh ditulis di chat pengalaman miskom kayak yang saya contohkan tadi misalnya, pengalaman nggak tahu gimana caranya menyampaikan apa yang dirasakan, ya apa aja pengalaman teman-teman. Karena sangat mungkin nanti teman-teman konseli yang kalian dampingi juga mengalami hal-hal seperti itu gitu. Silakan. Oke. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak, Bu? Kedengaran, kamu kemana tadi? Tadi internet saya emang lagi error, Bu, jadi Alah. tadi sempat keluar sendiri. Oh, gitu. Mungkin Silakan. kalau ada identifikasi emosi, itu saya kadang ada, benar tadi kata Mbaknya, emang kadang ada rasa yang di dalam diri saya yang kayak menggebu-gebu lah kita ngomongnya, gitu kan, Bu. Dan kita sendiri kadang, kalau misalnya situasinya ini, sort of kayak tekanannya udah berat banget kan, kadang kita emang terlewatkan emosionalnya, tertumpahkan gitu dengan cara yang mungkin negatif. Aduh, putus-putus. Masih terdengar kok. Oke. Ya nggak apa-apa di. Masih terdengar. Oke. Mungkin saya matikan dulu nggak apa-apa ininya. Kameranya. Nah, terkadang itu saya kalau regulasi diri saya itu saya nggak pengen lagi yang namanya secara mentah-mentah mengeluarkan emosi itu secara negatif. Jadi mungkin secara perlahan semenjak saya umurnya udah nyentuh 20 juga, saya lebih ini sih, Bu, mengarahkan energi ini ke hal-hal yang memberatkan saya, entah saya jadi kesibukan atau mungkin saya arahin ke olahraga yang berat. Nah, menurut Ibu itu sebenarnya hal yang benar atau enggak ya? Aku tuh kadang merasa tersesat gitu lah, apakah ini bentuk yang salah, karena bukan harusnya, kalau aku tuh melihatnya emosi yang seperti ini harusnya lebih dialihin ke sesuatu yang bikin diri kita juga merasa nyaman gitu. Tapi belakangan kalau saya menemukan caranya ini malah Wah, kayaknya Mas Huri terlempar lagi. Huri? Padahal saya mau menjawab nih. Kasihan kalau dia belum join. Tadi Mas Huri memilih untuk diam dulu gitu ya, berdiam diri. Oh benar, kelempar ya. Berdiam diri dulu. Nah, teman-teman yang lain, sebelum saya menjelaskan slide ini ya, biar Mas Huri join dulu. Kasihan nanti dia nggak dapat penjelasannya. Halo Bu, apakah suara saya udah terdengar lagi? Ya, udah terdengar. Tadi sempat terlempar ya. Halo Huri. Aman Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, saya bisa menangkap pertanyaanmu tadi. Jadi tadi Mas Huri bertanya, kalau saya diam dulu, saya mengolah dulu, itu benar apa enggak ya, gitu ya? Aku tersesat tadi. Iya, benar. Nah, pertanyaan lagi nggak? Ada kalimat kelanjutannya nggak tadi dari yang terakhir saya dengar? Itu mungkin kalau lebih jelasnya, apakah cara saya meluapkan emosi itu ke sesuatu yang mensibukkan saya, atau mungkin mencari aktivitas yang berat sehingga saya melupakan emosi awal itu, apakah cara yang benar gitu, Bu? Oke. Baik, penjelasan saya di slide ini semoga akan menjawab pertanyaan Huri tadi ya. Nah, teman-teman, untuk
tadi identifikasi udah, kemudian mengekspresikan udah, mengekspresikan itu adalah mengkomunikasikan kepada orang-orang terdekat kita agar kita bisa mendapatkan dukungan atau bantuan dari mereka. Atau kalau misalnya itu adalah kalau marah gitu ya, berarti orang itu adalah penyebab kita marah ya. Jadi orang itu juga tahu bahwa tindakannya itu tidak tepat gitu. Nah, kemudian ini nih coping nih yang penting juga ya, untuk mendukung kita mengekspresikan tadi itu agar tepat sasaran gitu, efektif. Nah, coping ketika kita mengalami kondisi emosi yang mengganggu itu perlu dilakukan. Ada 3 tipenya. Appraisal, fokus, ya berarti fokusnya kepada penilaian kita terhadap masalah itu. Kemudian problem focus, berarti fokusnya pada masalahnya apa, ya, itu yang ditangani. Kemudian yang ketiga adalah emotion focus, artinya fokusnya kepada pengelolaan emosi. Ya, kalau yang disampaikan Mas Huri tadi, ada nih di sini ya, olahraga, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan untuk melepaskan emosi negatif ini, misalnya apa, ke pantai, teriak, pantai, oh gitu. Yang orang nggak akan kebisingan kalau kamu teriak-teriak di pantai. Nah, itu adalah emotion focus. Penting untuk membantu kita meredakan gejolak emosinya, sehingga setelah itu kita lebih tenang. Ketika kita lebih tenang, maka kita jadi bisa berpikir, entah ambil yang appraisal focus, kita mengolah lagi, memikirkan ulang, atau berpikir yang untuk problem fokus. Berarti solusinya ini. Pemecahannya begini. Nah, kalau kita dalam kondisi emosi yang sangat membuncah, nggak karu-karuan gitu, appraisal fokus sama problem fokus ini susah banget untuk dilakukan. Iya atau iya? Coba share pengalaman kalian. Tulis di chat. Kalau emosinya sedang bergejolak banget, bisa mikir nggak? Gimana pengalaman kalian? Belum ada yang share nih? Nah, dia sih mesam-mesem. Vita mesam-mesem juga. Yang lainnya saya nggak tahu. Siapa lagi? Nurul mesam-mesem juga tadi. Mungkin lebih ingin menenangkan diri, kata Adit. Jason nggak bisa pikir jernih. Muhammad juga tidak bisa. Jalan buntu, kata Dharma. Nggak bisa mikir. Pengennya cuma tidur. Nah, tidur ini juga adalah emotion focus. Artinya dengan tidur itu kita berjeda terlebih dahulu. Ya, kita ambil jarak. Kita butuh tidurmu itu adalah me time. Ya, gitu ya ibaratnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan emotion focus, selesai nggak masalahnya? Tidak. Karena kalau pemicu masalah itu muncul lagi di hadapan kita, maka kita akan kurang lebih merasakan emosi kayak gitu lagi. Maka kalau sudah pakai emotion focus, udah membaik nih, maka kuatkan tekad kalian untuk mengambil langkah appraisal focus, kita ubah cara pikir kita, atau problem fokus, cari cara menyelesaikannya. Gitu ya, Huri. Setelah kamu jogging, setelah kamu olahraga, rasanya gimana, Mas Huri? Semoga jaringannya bagus. Saya kalau misalnya itu lebih apa ya? Lebih bisa berpikir cara berpikir saya itu jadi lebih
tahu sih, saya lagi lebih jadi terbuka lagi pikirannya, apakah benar emosi yang saya akan luapkan ini sepenuhnya itu kesalahan orang, apa ada kesalahan dari saya. Jadi mungkin setelah saya melakukan aktivitas berat itu, atau mungkin setelah mungkin habis olahraga berat itu, saya lebih bisa berpikir jernih untuk mengetahui apa yang saya harus lakuin setelahnya gitu. Betul. Walaupun di sisi lain saya juga seakan ingin melupakan masalah itu gitu, tapi malah saya lebih ke arah, oh ternyata bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu. Betul. Dorongan untuk oh ya udahlah, udah kan aku udah membaik nih kondisiku, ya udahlah biarin aja. Nah, dorongan untuk melakukan seperti itu yang harus teman-teman lawan. Kenapa? Karena dia akan menghadirkan bom waktu. Sekarang kayak udah baikan, tetapi kalau besok terpapar lagi dengan sumber permasalahannya, atau dengan pemikiran kalian yang kalian nanti akan overthink lagi gitu misalnya, akan muncul lagi masalah emosinya. Jadi kalau udah membaik dengan cara emotion focus strategies-nya dulu, ya, setelah itu make action, do something, real thing. Kalau misalnya tadi ngerasa bersalah banget gitu ya, emosi ngerasa tadi Huri bilang bisa menimbang-nimbang apakah ini kesalahan orang 100% atau saya juga berkontribusi, apa memang salah saya aja. Nah, itu kan kita bisa berpikir logis, kemudian kita memperkirakan tindakan saya setelah ini apa. Nah, itu lakukan. Kadangkala yang terjadi itu adalah dorongan lain tadi itu yang bilang adalah udah nggak usah malu lah kalau kamu ngaku kamu yang salah, udah diemin aja. Jangan. Nah, itu yang harus kita lawan. Agar tidak menjadi bom waktu. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. 3 ini kita gunakan untuk mengelola. Kalau emosinya yang masih berat banget, maka gunakan emotion focus. Termasuk mencari dukungan itu ya konsultasi, ke teman, ke orang tua, ke psikolog misalnya kalau diperlukan. Nah, kayak gitu-gitu termasuk emotion focus. Sehingga kita sudah lega, kita bisa tadi mempertimbangkan, berpikir secara logis, rasional, kemudian mengambil tindakan. Oh ya, berarti kalau harus kayak gini, ambil solusinya seperti ini nih problem. Ya. Digunakan semua kombinasinya. Nah, latihan. Nah, ini teman-teman bisa simpen juga nih tipsnya. Oh, emosinya itu sulit. Masa iya saya harus tanya ke orang terus? Masa iya saya harus konsultasi terus? Gitu. Nah, ini adalah latihannya. Letting go. 20 menit, 30 menit berakrab-akrab dengan diri kita sendiri. Refleksi, berkontemplasi gitu. Nggak ngapa-ngapain nih, jangan disambi nonton YouTube, jangan disambi ngapa-ngapain, tapi merenung benar-benar dengan diri kita sendiri. Duduk yang nyaman, kemudian tutup mata ya, sesuai dengan step-step yang ada di sini, bernafas. Oke. Oh ya, aku sedang merasakan ini. Ini ya, nafasnya tetap diatur. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ya udah, oke. Aku biarkan dia biar terbang. Memang menggunakan metafora, ya. Kita lepaskan. Nah, ini gabungan antara relaksasi nafas dengan relaksasi imagery atau pembayangan. Ya, kalau waduh saya nggak bisa kupu-kupu, saya pakai apa ya pembayangannya? Monggo silakan teman-teman, boleh berkreasi juga. Saya ngebayangin kalau masalah saya itu atau emosi yang mengganggu ini adalah selembar kertas. Bayangin tak uwel-uwel. Nah, itu ramah lingkungan ya, nggak nguwel-nguwel kertas beneran ya. Kertasnya di bayangan kita saja, tak uwel-uwel, tak masuk ke keranjang, tak buang semuanya, tak buang. Atau nah, itu kita latihkan. Sehingga kita menjadi lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, tadi itu kemudian dibuat list
Ya, apa yang bisa saya lakukan ya setelah ini? Gitu. Namanya latihan, kalau tidak dicoba dan tidak dilakukan, maka kita tidak tahu seberapa bisa kita melakukannya dan seberapa jauh manfaatnya. Ini sekedar latihan saja. Kemudian setelah kita bahas pengelolaan waktu, maka kita bahas pengelolaan yang kedua, yaitu pengelolaan emosi, kita bahas pengelolaan waktu ya. Prioritas. Teman-teman sudah familiar dengan Eisenhower Matrix? Setiap kali PPSMB saya selalu masukkan materi ini untuk mengetahui area-area mana yang itu harus kita segerakan, mana yang itu harus kita sendiri yang melakukan, mana yang bisa kita minta bantuan orang lain, nggak semuanya, ya seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Tidak semuanya harus kita ketahui. Tidak semuanya harus kita bantu. Tidak semuanya harus kita selesaikan masalahnya. Tetapi kita menentukan mana nih area-area. Itu, teman-teman ya. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, latihan untuk menentukan prioritas yang paling sederhana adalah dengan latihan mindfulness. Mindful breathing, mindful eating. Ini yang paling sederhana. Teman-teman pernah sengaja bernafas nggak? Bu, itu kan udah otomatis, nggak usah dipikir. Nah, justru karena kita ngerasa sudah otomatis, seringkali kita tidak menyadari nafas kita. Kapan nafas kita menjadi sangat cepat? Kapan nafas kita menjadi berubah-ubah, fluktuatif? Seperti apa? Nafas cepat banget ketika apa yang kalian alami. Silakan sharing. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saat waktu Siapa lomba ini? hampir habis. Aduh, silakan. Saat waktu lomba hampir habis, tapi soal belum ada yang dikerjakan. Aduh, ini gimana gitu ya? Pikirannya ya, aduh ya. Selesai enggak? Kalau aku gagal, gimana? Dengan kamu bernafas terengah-engah, nafasnya cepat itu tadi, saat itu akan mengubah durasi waktu nggak sih, Sat? Maksudnya 10 menit itu tetap 10 menit atau jadi terasa lebih cepat? Kalau secara perhitungan sebenarnya tidak, tapi apabila saya makin tegang itu makin terasa. Baru tak lihat udah 8 menit, baru tak lihat lagi udah 1 menit. Udah habis. Betul sekali. Ya. Padahal 10 menit ya 10 menit. Tapi kita kayak ngerasa diburu-buru banget gitu. Sampai nafas kita pun diburu-buru gitu. Ya, semakin cemas. Nah, kalau kita ambil katakanlah dalam situasi seperti itu, Sadu tarik nafas panjang sampai banyak-banyak ambil oksigen gitu. Nah, ternyata nggak lama, tapi itu bisa membantu mengundurkan otot-otot yang tegang tadi. Bisa membuat detak jantungnya, ritmenya menjadi lebih pelan, nafasnya juga jadi ikut lebih pelan. Oksigen lebih banyak, maka akan bisa berpikir lebih baik juga konsentrasinya. Nah, jadi dalam situasi seperti itu, mindful breathing. Tidak akan menjadi lebih lama kok. Maksudnya tidak akan membuang waktu, karena waktunya akan tetap sebenarnya. Nah,
Kadang kita eman, kadang mikir, lebih milih ke ribet, oh ya gini, oh gimana gitu. Oh, malah nggak terkerjakan semuanya. Termasuk juga nih mindful eating nih, makan. Saya mengakui, saya sering banget akhirnya setelah kuliah daring, makan itu di depan laptop. Iya apa iya? Jangan-jangan saya sendiri, ternyata kalian enggak. Kalau kalian gimana? Makan di bawah, oh nggak bisa nih ya, soalnya sama dosennya disuruh itu. Bukan yang pas kelas, maksudnya yang pas ngerjain yang lain. Ya nggak? Makan disambi dengan melakukan kegiatan yang lain. Sering seperti itu? Pernah merasa tiba-tiba, oh nggak bisa nyambi, bagus Uci, bagus, nggak bisa nyambi kalau makan. Ya pernah. Menonton. Tiba-tiba, loh makanannya kok udah habis. Tidak merasakan tadi yang dimakan apa. Nah itu berarti tidak mindful. Nah padahal ini latihan-latihan ini membantu kita untuk bisa berpikir lebih jernih lagi. Nah ini slide berikutnya nih. Kenapa mindfulness itu manfaatnya apa? Tingkat stres. Kalau tadi yang saya contohkan ketika Adu sedang mengerjakan sesuatu dengan deadline yang dia rasa sangat cepat. Nah, muncul kan pikiran-pikirannya. Nanti kalau nggak selesai gimana? Nanti kalau gagal gimana? Ini lomba loh, dan lain sebagainya. Kalau aku kalah gimana? Dan itu overthink muncul. Bisa untuk meredakan rasa sakit, bisa membuat kita lebih tenang, bisa membuat kita jadi berfokus. Ya, kalau teman-teman nanti sebagai konselor, fokus mendengarkan cerita, tidak disambi-sambi. Nah, itu mindful juga. Fokus pada apa yang dikerjakan, tidak bercabang pikirannya. Kerja memori lebih bagus. Ya. Performanya lebih bagus juga. Bisa konsentrasi, bisa pede. Kenapa? Karena tadi yang dibaca itu benar-benar paham ketika pikirannya tidak bercabang. Pernah nggak kalian baca, udah dibolak-balik nih halamannya, udah di-scroll, atas bawah, nggak paham-paham juga. Baca lagi, nah pejuang-pejuang skripsi nih kayak Nadia nih, misalnya, paragraf ini ngomongin apa sih? Aku yang nulis, aku yang bingung sendiri gitu. Baca-baca aku tambah pusing ya. Nah, kayak gini. Kenapa? Karena ketika kita menulisnya atau ketika kita membacanya, itu pikiran kita sedang terpecah. Takut dinilai sama dosennya. Ini apa sih? Tulisan kayak gini ya. Terus malah kemana-mana tulisannya. Nggak coherence. Itu contohnya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan sendiri ya, latihan mindfulness. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan konflik. Ada konflik itu yang sifatnya intrapersonal dan interpersonal. Intra di dalam diri kita sendiri, inter itu antara kita dengan orang lain. Oke, kita lihat. Nah, itu butuh adaptasi nih. Karena interaksi kita setiap harinya, kalau dengan diri kita udah jelas ya, kita berinteraksi dengan diri kita. Masa iya enggak? Gitu. Kemudian dengan interaksi dengan orang lain, ini ada gesekan-gesekan. Ada perbedaan-perbedaan. Cara merespon, cara bertingkah laku, kebutuhan-kebutuhan, konflik internalnya di antara masing-masing orang itu beda kepala, beda isi. Gitu. Semuanya di situ sedang butuh untuk dikelola, sehingga kita butuh beradaptasi. Penyesuaian pribadi, di sini kita bisa melihat apa sih yang dibutuhkan lingkungan dari aku, mana yang bisa aku lakukan, mana yang aku tidak bisa. Kita coba menyelaraskan. Kalau aku tidak bisa, balik tadi yang berkaitan dengan pengelolaan emosi tadi, ya problem fokus. Berarti masalahnya apa? Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, berarti aku harus les bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Ya.
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan lingkungan. Ya mau gimana, dosen pasti ngasih jurnal bahasa Inggris, terus cari buku bahasa Inggris. Kalau nggak bisa baca, nggak ngerti, nggak bisa ngerjain. Berarti harus dilakukan sesuatu. Ya. Kemudian ada penyesuaian sosial. Dalam hubungan sosial, ketika berinteraksi, nah kita perlu nih memahami juga sudut pandang orang lain. Yang kita butuhkan adalah komunikasi yang efektif. Nah, nanti siang ada juga tuh materi mengenai berkomunikasi, karena itu juga menjadi salah satu keterampilan dasar nih dalam konseling. Ya. Mendengarkan, berbicara. Berbicara itu ya mengkomunikasikan apa yang ada di dalam diri kita, pikiran kita sampaikan. Nah, jembatannya adalah komunikasi nih, agar terjadi penyesuaian sosial. Biar enak, nggak mind reading, ya, membaca pikiran orang, atau ingin kita yang dibaca pikirannya. Nggak bisa seperti itu. Harus ada perantaranya, jembatannya adalah komunikasi ini. Ya, caranya bagaimana bisa mengkomunikasikan, bisa mengelola konflik ini, ya kenali diri tadi. Terus menerus ya, yang 4 pilar kesehatan mental tadi kan yang pertama kenali diri ya, kekuatan dan kelebihan. Nah ini memang penting banget untuk kita bisa mengelola ya, mengelola akan sesuai dengan kondisi kita. Kemudian jujur pada diri sendiri. Kalau belum mampu dalam hal ini, berarti saya harus belajar hal ini. Ya, jangan dibohongi diri sendiri. Nah, karena nanti kalau yang tidak mendapatkan atau tidak bisa menyelesaikan akan kembali ke diri kita lagi nih masalahnya. Kemudian komunikasi adaptif. The more you adapt, the more interesting you are. Kenapa? Karena ada banyak ilmu baru, wawasan baru, wacana-wacana baru yang teman-teman serap juga. Ya. Oke. Ini adalah bahan bacaannya untuk sesi 2. Ada modern mindfulness, kemudian life coaching, teman-teman bisa cari mindfulness journal yang bisa kita lakukan sehari-hari seperti apa. Baik, saya akan stop share, nanti saya share lagi kalau ada materi yang relevan, bisa kita bahas lagi. Silahkan teman-teman, kita masih punya waktu sampai jam berapa, Nat? Sampai pukul 12 gitu. Sampai pukul 12, masih cukup panjang nih waktunya. Iya. Nanti kalau misalnya saya sudah kehabisan energi, sudah kehabisan suara, mungkin kita bisa selesai lebih awal, nggak apa-apa, biar teman-teman ada kesempatan istirahat. Tetapi saya beri kesempatan untuk 19 menit. Ini teman-teman, monggo silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, atau sharing dari teman-teman sendiri, merespon apa yang sudah saya jelaskan, boleh banget disampaikan untuk bisa bisa disimak juga oleh teman-teman yang lain. Monggo, silakan. Oke, Tabita, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan yang sangat insightful ya untuk saya. Dari tadi saat Ibu memaparkan materi, saya menangkap interpretasi saya bahwa ketika sedang mengalami hal negatif, emosi-emosi negatif, coba katakanlah afirmasi positif kepada diri sendiri. Namun muncul pertanyaan saya, ketika kita melakukan afirmasi positif terhadap diri sendiri di perasaannya negatif, apakah itu tidak lantas menjadi toxic positivity gitu? Maksudnya saya bertanya, bagaimana sih cara membedakan untuk memberi afirmasi positif tidak sampai ke toxic positivity? Terima kasih, Ibu. Contoh afirmasinya gimana? Karena beda kalimat bisa beda. Misal saya lagi mengalami perasaan yang saya belum tahu, tapi kayak, udahlah nggak apa-apa, nggak ada waktu untuk itu. Saya akhirnya kayak ngerjain kayak, udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apain aja kayak, nggak bisa, udah nggak apa-apa, yuk bisa yuk kayak gitu Bu. Iya, kalau kayak gitu terus-menerus itu namanya tidak menerima emosinya. Karena belum apa-apa udah nggak apa-apa bilangnya. Padahal sebenarnya apa-apa. Nah ini yang jadi toksik. Jadi yang dilakukan pertama adalah disapa dulu emosinya. Diterima dulu. Oh aku sedih, aku kecewa, aku marah banget.
Jangan tiba-tiba langsung, nggak apa-apa. Bohong namanya. Karena sebenarnya papa toh, sebenarnya mangkal, sebenarnya gondok. Bu, taunya kalau itu marah gimana? Ya, tadi saya tanyakan ke Nadia, tandanya apa, Nat? Kamu bisa ini apa? Rasanya ada dorongan pengen banting sesuatu, gitu. Ada dorongan pengen teriak, ada dorongan pengen ngomel. Itu tandanya. Tangan saya dingin, seketika, anyep. Tiba-tiba jadi dingin. Saya jadi deg-degan. Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba nangis. Nah, itu adalah tanda-tandanya. Oh, kamu pengen nangis ya, kamu pengen nangis. Kamu jengkel, kamu nggak suka situasi ini. Kamu lagi capek. Nah, itu dulu yang kita sampaikan kepada diri kita. Kita acknowledge, kita kenali, kita terima dulu, itu semua ada. Oh iya, kamu capek, iya, kamu marah, iya, kamu kecewa, kamu sakit hati, ditikung, dibohongin, dan lain sebagainya. Itu kita terima dulu. Karena senyatanya memang itu yang sedang kita rasakan. Baru setelahnya, kalau sudah, iya kayak gitu, semuanya sudah kita ungkapkan, semua sudah kita kenali apa saja nih yang popped up ya, twing, muncul macam-macam itu tadi. Kemudian, akan lebih bagus kalau teman-teman mengidentifikasikannya ditulis. Itu helpful tips juga. Kenapa? Karena kita bisa lihat lagi. Ketika ditulis itu bisa kita lihat lagi, bisa menjadi bahan untuk yang kedua, afirmasi positifnya yang beneran nih di sini, tahap 2 ini. Nah, Tabita dan juga teman-teman. Oh, aku mengalami ini. Ini. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah reaksi yang normal atas situasi tidak normal yang sedang aku alami. Kalau aku ditikung, kalau aku diselingkuhi, misalnya, kalau masalah relasi tadi ya, masalah relasi dengan lawan jenis, dengan pacar atau gebetan, ya, itu kalau aku marah kayak gini, wajar. Soalnya aku udah disakiti seperti ini. Jadi wajar. Reaksi yang normal terhadap situasi tidak normal. Reaksi situasi tidak normal lainnya lagi apa? Kehilangan. Aduh, apa yang saya ngilang? Yang penting banget, apa? HP. Waduh, dunia runtuh, HP ku hilang. Mana passwordku gampang banget lagi, gitu. Bisa dibuka, rahasia aku ada di situ semua. Oh tidak. Nah, situasinya tidak normal karena kehilangan. Reaksi normalnya apa? Panik, cemas. Piye gitu. Nggak tahu harus gimana gitu. Padahal mungkin bisa diblokir atau bisa apa, telepon provider, help desk, dan lain sebagainya. Nggak kepikiran, yang ada panik aja. Nah, maka kita, ya ampun, aduh aku takut banget kalau itu nanti gini, gimana. Nah, itu kita ungkapkan. Nggak harus selalu sama orang, bisa sama diri kita sendiri ya, dengan cara menulis atau dengan cara ngomongin gitu. Ya kalau ngomongin mungkin kalian cari di kamar, tempat sepi, atau di kamar mandi sambil nyalain shower, ya, nyalain shower. Ya, biar kalau nangis nggak kelihatan. Kalau nunggu hujan kan kelamaan. Ya, misalnya seperti itu, kalau kebiur-kebiur ya, terus didodok sama ibumu. Kenapa ya kok gini banget? Nggak apa-apa, lagi panas, pengen mandi lagi. Ngebiurnya kok semangat banget nih. Misalnya dalam situasi seperti itu, untuk acknowledging tadi, untuk menerima tadi bisa dilakukan Tabita dan juga teman-teman. Baru setelahnya kita identifikasi tadi emosi-emosinya apa aja. Ya, ini. Oh, ini bisa dikomunikasikan. Ini bisa aku kelola sendiri, nggak usah ngomong sama orang. Ini masih berat banget. Aku nggak tahu harus digimanain. Nah, ya seperti itu, kita bisa afirmasinya sesuai dengan kondisi kita. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ini nggak akan selamanya kok. Ya, sekarang
sekarang terasa seberat ini karena baru banget kehilangan. Oke, aku kasih waktu buat diriku. Oke, kita tunggu ya, sabar ya. Realistis. Afirmasi positif itu realistis. Kalau kemudian kata-kata afirmatif tadi justru memblokir, ya, justru menutup ekspresi emosi, menutup identifikasi emosi kita, sehingga kita tidak bisa mengelolanya dengan tepat. Nah, itulah yang menjadi toksik seperti Tabita sampaikan. Jadi bom waktu. Sebenarnya ada apa-apa, kok bilangnya nggak apa-apa. Nah, ini yang nggak pas. Sebenarnya nggak bisa, tapi diri dipaksa, bisa yuk, pasti bisa. Aku nggak bisa, nggak tahu caranya gimana. Nah, itu lebih baik diakui saja. Aku nggak tahu harus gimana. Sehingga kalau nggak tahu harus gimana, kemudian setelah aku tahu, aku nggak tahu, aku akan mencari tahu. Kan gitu. Mencari tahunya ke siapa. Nah, itu step berikutnya. Setelah itu, setelah aku tahu, aku ngapain lagi. Nah, itu stepnya. Itu ya, Tabita. Dan teman-teman, untuk membedakan nih, toxic positivity, jangan sampai kita, tadi yang saya, ada satu slide tadi yang ada tulisannya, jujur dengan diri sendiri. Nah, itu nih, ininya, apa kuncinya. Ya, sesuai aja dengan apa yang kita rasakan. Malu, ya bilang ke diri sendiri bahwa aku malu, ya. Bukan aku mau, ya. Aku malu. Gitu. Aku malu. Terus, apa lagi? Aku marah, aku kecewa, aku sebel, aku curiga. Sebenarnya aku tuh ini kepikiran. Nah, ini enggak. Nah, itu semua kita terima dulu. Oke. Gimana, Tabita? Sudah clear? Baik, terima kasih banyak Ibu Widi. Oke, thank you, Tabita. Silakan teman-teman yang lain. Monggo. Kalau mau wrap up juga boleh. Insight apa yang kalian dapatkan dari 2 sesi ini, saya akan dengan senang hati untuk menyimak apa yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Wow. Nggak pada tidur toh? Jangan-jangan ini suaranya Bu Ide terlalu ngebass, jadi sudah seperti musik yang lofi tadi, masuk ke frekuensi beta. Silakan. Oh, masih stay on. Alhamdulillah. Thank you, Miftah. Silakan. Apa yang kalian dapatkan dari 2 sesi kita pada pagi hari ini yang menurut kalian bisa menjadi bekal nih untuk kalian nanti bertugas sebagai peer counselor? Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Insight-nya apa? Silakan. Kok nggak ada? Susah ya pertanyaannya ya? Nadia aja deh, Nadia. Gimana, Nat? Untuk insight ya Bu ya. Apa aja deh, apa aja. Ya Bu ya. Saya
Karena mohon maaf Bu, karena saya bukan anggota dari peer counselor dan hanya Nggak menyimak karena apa-apa. seru banget Bu materinya Ibu, jujur saja Bu, kayak senang aja gitu sama materinya. Ada banyak yang bisa saya tangkap bahwa selama ini saya banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang justru sebenarnya merusak baik emosi, dan ada yang salah dengan cara saya menangani konflik yang sedang saya alami. Saya berusaha membohongi diri saya sendiri bahwa sebenarnya saya menghadapi banyak masalah, tetapi saya berusaha nggak apa-apa, nanti juga masalahnya kelar sendiri kalau dijalani begitu. Ternyata itu hal tersebut salah dan memang perlu diidentifikasi dulu, dicari permasalahannya. Kadang itu ada gitu Bu, masa-masa ketika ingin menenangkan diri dengan nggak apa-apa, tapi ketika ada sesuatu yang merecall itu lagi, itu malah kemudian semakin terjatuh seperti macet begitu Bu. Itu yang saya dapat. Mantap Bu, keren. Dikiranya seiring berjalan waktu udah benar, udah baik-baik aja gitu. Itu ya Nat ya. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan di 2 sesi ini tadi bisa teman-teman terapkan juga di kehidupan kalian, terlepas dari teman-teman sebagai peer counselor ya. Karena ini adalah keterampilan dasar sebenarnya. Keterampilan sebenarnya life skill sih, keterampilan hidup, keterampilan dasar untuk kita bisa survive. Ya, saya bilang tadi siapapun tuh pasti punya masalah. Yang berbeda hanya jenisnya aja ya. Jadi kalau saya sudah emak-emak, ya ada masalah dengan anak gitu. Kalau kalian belum punya anak ya jelas nggak ada. Tapi besok ketika kalian menjadi orang tua, pasti ada tantangan untuk berperan sebagai orang tua. Contohnya begitu. Kalian sekarang masih sekolah, masih kuliah. Tantangannya adalah kalian ada orang yang punya power di atas kalian, dosen, ngasih tugas. Nggak bisa dikomplain misalnya, kayak gitu. Kalian berpikir, besok kalau pokoknya aku udah selesai kuliah, nanti kalau aku sudah selesai kuliah, nggak ada yang kayak gini. Nah, ada, beda bentuk aja. Kalau kerja kan ada bos. Saya nggak mau kerja sama orang, saya mau kerja sendiri. Kerja sendiri kan bosnya siapa? Klien. Sama aja, klien request begini, klien minta bantuan kalian jasa begini, ada deadline juga, mana ada. Sesuatu yang tidak berdeadline, semuanya ada deadline. Nah, kita belajar kelola tuh energi kita seberapa, deadline-nya kapan, apa yang harus kita lakukan, bobotnya seperti apa. Sampai kapanpun itu akan tetap kita butuhkan. Untuk apa? Untuk survive, untuk bertahan. Bertahan hidup, nah, ya, kayak gitu. Thank you sharing-nya, Nadia. Nah, untuk adik-adik yang akan bertugas sebagai peer counselor nih, silahkan. Apa yang kalian dapatkan dari 2 sesi ini? Bu izin, saya izin bertanya Bu. Oke, boleh bertanya. Siapa ya ini ya? Sadu Gunawan Bu. Sadu. Ya, Nggak kelihatan Sadu di mana kuning-kuningnya. Sebelumnya maaf saya baru datang, jadi tadi sesi awal tidak datang karena ada lomba, jadi baru bisa bergabung. Silakan Sadu. Sebelumnya mungkin saya kan diminta untuk menjadi peer counselor oleh sekretaris prodi saya gitu, Pak Hadrian begitu. Kamu di mana ininya? Saya di matematika. Matematika. Oke. Oke. Nah, sebelumnya anak matematika itu rata-rata mengalami masalah seperti ini. Mungkin saya cerita dulu. Jadi semester 5 itu saya mengalami masalah di mana ada begitu banyak pekerjaan yang menumpuk dan ada begitu banyak konflik yang terjadi. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk tidak mengikuti 5 mata kuliah ujian, itu saya tidak ikut 5, sehingga semua nilai saya itu D gitu. Sebenarnya semester-semester sebelumnya saya baik-baik saja. Dari semester 1 hingga semester 4 saya baik-baik aja. Semester 5 ada masalah, dan di semester 5 itu saya tidak mengikuti 5 kali ujian akhir. Oke, saya sudah menghubungi dosen dan lain sebagainya, dan beliau hanya mengatakan ya silakan untuk menenangkan diri dulu. Nah, rupanya bukan hanya saya saja yang pernah mengalami ini, bahkan orang yang memiliki IPK tertinggi pun pernah mengalaminya. Hanya saja dia itu terjadi saat KKN.
Jadi dia melepas semua tanggung jawabnya di KKN, sedangkan saya waktu itu melepas tanggung jawab saya di kuliah dan juga di mengajar itu. Ada banyak pekerjaan yang diambil. Nah, begitu juga teman-teman saya yang kadang di kelas itu mereka sangat mengacuhkan gitu. Jadi mereka sudah menganggap bahwa jadi kalau di matematika itu materi awal tertinggal, kita sangat sulit untuk mengejar materi akhir gitu. Karena materinya itu berantai gitu. Jadi kalau rantai awalnya putus, maka rantai akhirnya tidak bisa dipegang. Begitu. Nah, kelak kan saya akan membantu orang-orang yang seperti ini kebanyakan mungkin di matematika. Nah, tidak mungkin saya juga mengatakan hal yang sama seperti dosen saya, ya tenangkan diri Anda. Nggak mungkin saya mengatakan tentu saya harus membantunya. Nah, sampai sekarang sebenarnya kondisi saya belum balik ke performa terbaik saya gitu. Karena dulu itu selain saya tidak ikut ujian 5 kali, selama saya lomba, itu saya tidak pernah kalah 5 kali berturut-turut. Nah, di akhir semester itu saya 5 kali kalah berturut-turut. Baik dari tingkat regional sampai tingkat nasional, saya selalu kalah 5 kali. Nah, bagaimana cara saya untuk membantu sekiranya apabila teman-teman saya mengalami hal yang sama dengan saya sebagai seorang peer counselor? Terima kasih. Terima kasih Sedu sharingnya. Bentar, saya minum dulu. Tiba-tiba sakit. Oke. Sedu tadi, kalau yang tentang materi pengelolaan emosi tadi kamu sudah gabung ya, Sadu ya? Sudah. Sudah ya? Terakhir sudah. 3 tadi ya. Appraisal, kemudian problem focus, dan emotion focus. Yang disampaikan oleh dosen kamu, tenangkan diri dulu, itu adalah contoh emotion focus. Ini juga diperlukan ketika pikiran kita sedang kalut, ya, sedang kalut. Seperti kamu saat ikut lomba tadi. Kemudian setelah itu, setelah situasi berakhir, setelah lomba, atau setelah tadi katakanlah kamu tidak lulus di 5 mata kuliah, nah kamu akan melakukan proses evaluasi kan. Saya kemarin kesulitannya ada di mana? Nah, ini mengarah ke problem focus. Karena saya nggak paham materi, atau karena saya apa? Definisikan. Definisikan sehingga itu menjadi jelas. Nah, kemudian untuk appraisalnya, misalnya, ada pemikiran-pemikiran. Kalau misalnya tadi kamu menceritakan case-nya, kamu nggak lulus mata kuliah, kemudian kamu gagal lomba, nah ada pikiran-pikiran apa nih yang menyelimuti? Apa, Sadu? Coba kalau kamu refleksikan ke dalam dirimu sendiri. Muncul pemikiran apa pada dirimu, yang tertuju pada dirimu? Pemikiran apa, Bu? Bisa. Pemikiran apa? Contohnya, kok aku payah banget sih? Kayak gitu-gitu. Kok aku bisa kayak gini aja? Waktu itu sebenarnya tekanannya cukup banyak, jadi sebelum itu Kaprodi saya, sebelum Kaprodi berganti, beliau berkata seperti ini, bahwa kita juara nasional itu sudah biasa, target kita internasional. Nah, waktu itu saya merasa bahwa saya belum bisa gitu. Sedangkan harapan waktu itu Tinggi. ada, itu tinggi gitu. Dan saya cukup dekat dengan dosen-dosen pembina gitu. Dia agak merasa malu apabila tidak. Iya, betul. Kalau gagal ya. Iya. Udah dijagoin kok gagal, aku bakalan malu nih. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran. Pemikiran yang muncul sebagai respon terhadap situasi tantangan tadi ini ya. Sadu, ini bagus sekali ini contoh yang disampaikan oleh Sadu ya, teman-teman bisa menyimak, ikut menyimak juga. Nah, kalau muncul seperti itu, maka appraisal fokus juga bisa kita lakukan, yaitu mencoba berpikir logis dan rasional. Oke nih, yang aku hadapi apa? Lomba.
Peserta lombanya siapa? Aku punya modal apa? Yang aku belum bisa apa? Yang perlu aku lakukan apa? Nah, ini adalah appraisal focus. Setelah ketemu, setelah kita bisa memikirkan itu, mengubah sudut pandang kita kalau diperlukan misalnya, oh iya, itu masih possible kok, masih mungkin. Aku punya waktu sekian ini bisa aku kejar. Yang mana yang aku bisa kejar sendiri, mana yang aku minta bantuan. Nah, ini sudah mulai ada shifting ke problem focus. Kalau aku tidak bisa materi itu, maka mau tidak mau harus ulangi lagi belajar itu. Kalau aku tidak bisa sendiri, maka mau tidak mau aku harus mencari tutor, mencari teman belajar bareng, dan lain sebagainya. Itu problem focus. Begitu juga nanti kalau kamu menghadapi mahasiswa dampingan yang seperti ini. Dia bolongnya di mana? Tidak bisanya apa? Mata kuliah apa? Nggak punya materi, cari materi ada di mana. Nggak ngerti pembahasannya, siapa yang bisa membantu menjadi tutor. Kalau Sadu sendiri sambil sekalian, aku juga mau mengulangi belajar itu, kita belajar bareng. Bagus. Aku juga nggak ngerti, kita undang siapa yuk jadi tutor, mau apa enggak? Itu juga opsi. Ada nggak yang misalnya biar nggak ngerepotin teman kalian gitu misalnya, ada nggak penjelasan seperti itu bisa didapatkan dari YouTube? Atau dari mana? Telusuri kemungkinan-kemungkinan kreatif untuk bisa mengatasi kendala tersebut. Gitu ya, Sadu ya? Make sense nggak? Iya, Bu. Dan sebenarnya saya pernah memiliki murid yang seperti itu. Jadi waktu saya mengajar dia menangis. Tapi yang saya lakukan seperti ini. Mungkin bisa dikoreksi bagaimana seharusnya. Jadi waktu itu dia menangis dan materi karena tidak bisa beberapa materi, terus saya ajarkan. Nah, di tes pengumuman, jadi di pengumuman UTBK dia gagal dan dia menangis. Nah, terus saya malahan bilangnya seperti ini. Saya tidak akan menyemangati Anda, saya tidak akan mengatakan bahwa yang tidak apa-apa gagal, Anda sudah berusaha. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Gitu. Yang saya akan lakukan sebagai guru Anda adalah merencanakan apa yang selanjutnya harus kita kerjakan gitu. Karena kamu masih memiliki beberapa seleksi yang harus kamu lakukan. Tidak, saya bilang terakhirnya seperti ini. Tidak ada cukup waktu untuk bersedih. Cepatlah untuk kembali ke hari-hari yang normal, saya gitu kan. Apakah itu baik atau tidak untuk saya ucapkan? Ini mirip seperti tadi yang ditanyakan oleh Tabita. Ada satu proses yang keskip Sadu dan juga teman-teman, yaitu penerimaan terhadap emosi negatif yang ada real saat itu. Kenapa dia menangis? Karena dia gagal. Karena pengalaman gagal itu menyakitkan buat dia. Itu real. Itu nyata. Sakitnya itu nyata. Nah, kalau Sadu tadi saya koreksi kata-katanya ya, yang tidak cukup waktu untuk bersedih. Kita bisa ganti dengan bersedihlah secukupnya. Take your time. Tentukan berapa lama kamu mau bersedih. 1 hari cukup, 1 minggu cukup, 1 bulan cukup. Semakin kamu lama membutuhkan waktu untuk sembuh dari sedihmu itu, jangan lupa ada hal-hal lain yang itu akan dalam tanda kutip terkorbankan. Jadi bersedihlah, nggak apa-apa bersedih. Menangislah, nggak apa-apa. Lakukan secukupnya. Setelah itu,
isi lagi, reload ya, diisi lagi semangatnya, lari lagi, kejar lagi. Gitu Sadu. Kata-kata berbeda membawa penerimaan yang berbeda juga. Sense-nya beda juga. Nggak tahu sih, teman-teman bisa ngerasain nggak tadi? Sebenarnya ngomongin tentang sedih dan ngomongin tentang waktu ya sama gitu. Tapi sense-nya bisa berbeda. Bahwa yang contohnya Sadu tadi, mohon dikoreksi, bisa dikoreksi teman-teman yang lainnya juga, bahwa kita kasih kesempatan, emosi negatif tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah menerimanya. Menerimanya untuk kemudian dia akan berlalu ya. Dia ketika sudah terkelola dengan baik ya dia akan berganti dengan muncul lagi semangat, muncul lagi harapan, muncul lagi excitement, kegembiraan, antusiasme, itu nanti akan muncul lagi. Seperti itu. Ibarat tamu ya, emosi itu tamu. Kita ini rumahnya. Tamunya datang, comes and goes. Ya toh? Emosi senang mau kita keep tamu itu, jangan pulang, jangan pulang. Biar aku senang terus. Tapi kalau dia memang mau pulang, ibaratnya senang itu ada masanya, akan berganti. Kalau dia mau pulang, ya pulang aja. Tetap akan pulang. Kalau kalian paksa dia stay, apa yang terjadi? Masih akan sama menyenangkannya enggak? Gimana? Seneng nih, Tabita nih sahabatku banget. Terus dia datang ke rumah, lama nggak ketemu. Nggak boleh pulang, Tab. Kamu di sini aja, kamu nggak boleh pulang. Setelah saya ngomong gitu, justru situasinya jadi awkward. Klik, 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 wes. Hilang tadi senengnya. Sorry aku nggak bisa, soalnya aku harus pergi gini-gini. Nggak boleh, Tab, kamu tetap harus di sini. Loh, kok kamu? Nah, mantap dah. Begitu juga emosi yang tidak menyenangkan. Orang yang kita benci datang. Tutup tuh pintu, semua kita kunci. Ibarat kata ini debt collector datang, dia nagih. Kita punya utang. Kita tutup pintu rumah kita, jendela semuanya. Utang kita lunas nggak? Dengan kita tidak bertemu dia? Enggak. Besok lagi dia datang lagi, gedor-gedor lagi, kita kaget lagi. Seperti yang dibilang Nadia tadi. Ketemu sesuatu yang seperti itu memicu lagi, keingat lagi. Sama. Tapi kalau kita nih biarin ya, Pak debt collector, monggo Pak silahkan masuk. Ngersake unjukan opo saya bikinkan. Teh nggih. Kita kasih teh, kita terima dia dengan baik, nggak galak ternyata. Yang kita takutkan tidak terjadi. Kalau kita dibentak-bentak, kayak di film-film, dijotos, apa gimana, enggak. Dia ngomongin, ingetin aja, ini begini loh, seperti ini, sekarang adanya berapa, ini bisa saya terima dulu nggak apa-apa ya, nanti sisanya kapan gitu kita janjian lagi. Oh, ternyata bisa diomongin. Sudah kayak gitu, tidak perlu kita usir, tidak perlu kita gimana-gimanain, ya udah ya, saya pulang dulu ya, ada klien yang lain, pergi sendiri dia. Plus kita jadi tahu, oh iya ya, ternyata bisa begini, ternyata bisa begitu. Nah, malamnya bisa tidur. Kalau kita menghindar, malamnya bisa tidur nggak? Aduh, jangan-jangan besok kesini lagi. Terus pas lewat ada lewat gitu pakai jaket hitam. Oh, itu udah kelihatan. Nah, kita ketakutan terus. Nah, itu analoginya, teman-teman. Ingatlah analogi emosi tadi seperti tamu. Tamu yang kita senangi, tamu yang tidak kita senangi. Semuanya tetap harus kita temui. Gitu ya. Oke. Sudah lebih dari 2 menit nih. Ada satu pertanyaan di chat box. Ada sosok yang aktif nih, teman-teman. Ada mahasiswa yang aktif. Dia ya, ini boleh mikrofonnya terkendala ya. Aktif di prodi, punya privilege karena keaktifan tersebut dikenal. Ya, bagaimana seandainya mahasiswa yang saya dampingi merasa bahwa saya tidak mungkin memahami
kesulitan dan tidak mungkin bisa membantu. Mungkin tidak bisa membantu mereka. Nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang, kita tidak menyelesaikan semua masalah. Kita tidak membantu semua persoalan. Cukup aja sampaikan bahwa saya berkonselor, saya ada di sini, peran saya seperti ini, saya akan bantu cari info, saya akan bantu kita mungkin bisa belajar bareng gitu ya, bikin study club kecil-kecilan, kalau kamu ada tinggal materi, kalau saya punya materi saya bisa share kamu, saya bisa carikan info untuk mencari materi dan lain sebagainya. Saya akan mendengarkan kalau kamu mau pengen cerita-cerita. Itu saja. Sangat mungkin teman-teman awalnya dia merasa nggak mungkin ya ini kayak gini. Ya nggak apa-apa, dia punya anggapan seperti itu atau pesimistik seperti itu nggak apa-apa. Kita tegaskan lagi aja peran kita. Saya di sini, gitu. Masa tugas saya sampai dengan nanti akan dikasih tahu oleh Pak Indra. Ya teman-teman sampai kapan? Saya akan mendampingi kamu sampai di sini bulan apa? Misalnya. Ini nomor kontak saya. Besok saya akan kontak lagi, gitu misalnya, untuk mengingatkan atau menyapa kamu. Itu kita sampaikan aja, ya. Masalah nanti dia merespon, masalah nanti responnya bagus, responnya jelek, dan lain sebagainya. Bola sudah berpindah dari tangan Anda ke tangan dia. Dia adalah person in charge of his or her own life. Same as you are. Sama seperti kamu. Kamulah person in charge dalam dirimu. Saya contohnya, pagi sampai siang hari ini. Saya ngomong kayak gini. Keputusan tetap ada di teman-teman. Oh iya nih, saya bisa terapkan apa yang Bu Ida bilang. Saya nggak mau latihan mindfulness. Nah, itu semua adalah hak teman-teman. Ambil yang positif, ambil yang sekiranya akan membawa manfaat buat teman-teman. Saya bisa kalian contoh juga nanti. Saya tidak keberatan kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Saya tidak gelo kalau kalian ternyata di balik nama-nama ini ternyata teman-teman tidur. Nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Suara saya menghipnotis berarti. Nggak masalah. Gitu. Ini pola pikir yang akan membantu meringankan tugas kalian. Ya. Lakukanlah saja sesuai dengan begitu, teman-teman semua. Mohon maaf, ini karena sudah 12:06, saya kembalikan ke Nadia ya. Takut nanti teman-teman kepotong jam istirahatnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silahkan Nadia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ide atas dua materi yang luar biasa yang disampaikan kepada rekan-rekan fasilitator dan peer counselor tahun 2022. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah istirahat dari pukul 12 sampai pukul 13 dan diumumkan kepada rekan-rekan bahwa untuk tetap stay di breakout room sebab nanti pukul 13 akan langsung dimulai kembali materi sesi 3 dan 4. Jadi untuk saat ini silakan untuk istirahat terlebih dahulu. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Untuk sebelumnya mari kita dokumentasi dulu ya Bu ya, dan teman-teman, bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam silakan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan dokumentasi untuk sesi 1 dan 2. Silakan yang bisa on cam, kita on cam dulu. Baik, akan saya mulai dokumentasikan dari slide yang pertama. Silakan action yang se-UU-nya. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Baik,
Terima kasih Ibu dan teman-teman. Boleh nih silakan untuk istirahat dan mungkin makan siang atau merebah-rebahan dulu. Nanti jangan lupa pukul 13 sudah kembali ke ruangan di breakout room ini. Jangan ditinggalkan ya breakout roomnya. Iya. Sampai jumpa di sesi 3 dan 4. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Nadia, teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit ya, karena nanti siang untuk info yang berbeda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak Indra. Matur nuwun. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Ike. Oke.